Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Mau tak mau konflik di jalur Gaza terpaksa melibatkan negara-negara yang bersekutu dengan Palestina. Alasannya hanya satu, yaitu karena adanya keterlibatan Amerika yang bisa dibilang sebagai provokator. Dalam konflik ini, tak heran dengan keterlibatan Amerika itu. Irak yang notabene merupakan negara Muslim Timur Tengah, dikabarkan mulai bergerak dengan menembakkan roketnya ke pangkalan militer Amerika. Sebagai bentuk peringatan, pertanyaannya, sudah sejauh mana pergerakan Irak dalam menghentikan Amerika? Tetap tonton terus dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Apabila dilihat dari kacamata sejarah Amerika Serikat, berdasarkan sudut pandang Irak tak lepas dari image musuh, penjajah, dan pembuat kekacauan. Akan tetapi jika posisinya dibalik, yang mana negara Irak dilihat berdasarkan sudut pandang Amerika Serikat, maka Irak adalah kawan lama yang sangat sulit untuk dilupakan. Sebab hubungannya selalu diwarnai dengan pertengkaran. Bisa kalian nilai sendiri pada tahun 1920 Amerika Serikat untuk pertama kalinya menjalin komunikasi dengan Irak dengan tujuan mengamankan tempat bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk bisa ikut berkiprah di sektor industri minyak. Seperti yang sedang berkembang di Irak kala itu, komunikasi itu akhirnya membuahkan hasil lantaran di tahun 1930, bertepatan dengan diakuinya Irak sebagai negara oleh Amerika. Kedua pihak menjalin hubungan diplomatik dengan penandatanganan Konvensi Anglo-Amerika-Irak, yang dilaksanakan di London. Sayangnya pada tahun 1958 Irak mengalami konflik internal yang cukup parah. Saking parahnya Abdul Salam Arif yang menjabat sebagai wakil Perdana Menteri, ketika itu mencoba untuk membunuh Perdana Menterinya sendiri, yaitu Abdul Karim Qasim. Meski pembunuhan itu gagal, niat Abdul Salam Arif untuk menggulingkan Abdul Karim Qasim dari pucuk kekuasaan tetap tak berubah. Buktinya pada tahun 1963 pasca Abdul Salam Arif bergabung dengan Partai Ba'ath, sang Perdana Menteri Abdul Karim Qasim pun harus turun dari kursi kekuasaannya, setelah Partai Ba'ath bersama dengan kalangan masyarakat Kurdi melakukan aksi dan perlawanan terhadapnya. Sejak Partai Ba'ath berkuasa, perekonomian di Irak semakin berkembang dan mengalami kemajuan di berbagai sektor. Ahmad Hasan al-Bakar menjadi presiden. Partai Ba'ath lebih memprioritaskan anggaran negaranya untuk pembangunan industri dan pertanian, sampai-sampai di bawah kepemimpinannya Irak bahkan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan minyak asing, yang bertujuan untuk semakin mempercepat perekonomian di Irak. Nah, dari sejarah singkat tadi dan aturan tentang perminyakan yang ingin dinasionalisasi oleh Partai Ba'ath Amerika, yang sejak tahun 1920 sudah mendapat tempat untuk industri minyak di Irak, tiba-tiba harus memutar otak agar perusahaan minyak bisa tetap berproduksi terlebih lagi. Setelah mengambil alih kekuasaan, Partai Ba'ath semakin memperketat aturan. Jika ada negara barat, atau negara manapun yang ingin menjalin kerjasama dengan Irak, mirisnya alih-alih menawarkan rencana yang saling menguntungkan, Amerika justru memilih membuat propaganda untuk melancarkan bisnisnya di tanah orang. Mulai dari menyebar informasi jika Partai Ba'ath adalah partai ekstrim, hingga mengatakan bahwa Irak di tangan Partai Ba'ath merupakan negara mafia. Pada tahun 2001 propaganda Amerika untuk membangun image buruk bagi Irak semakin menjadi-jadi saat itu, di masa kepemimpinan Saddam Hussein atau tak lama setelah tragedi tanggal 9 November. Presiden Amerika George W. Bush terbang ke markas PBB sambil membawa agenda upaya penyelamatan dunia, bermodalkan laporan intelijen berjudul A Decade of Lies and Decade Bush membongkar semua rahasia Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Entah siapa intelijen yang membuat laporan tersebut yang jelas di hadapan Dewan PBB. Presiden Amerika yang menjabat dari tahun 2001 sampai 2009 itu dengan lantangnya membaca isi laporan yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Irak memiliki senjata pemusnah massal dan karenanya dunia harus bergerak, dan Irak harus dihukum 2 tahun. Sejak George Walker Bush menyebar propagandanya pada tanggal 20 Maret tahun 2003. Dengan dukungan dari Inggris serta beberapa pihak lainnya, Amerika akhirnya menginvasi Irak, dan target utamanya adalah senjata pemusnah massal. Saddam Hussein tentu saja banyaknya dukungan dan bantuan yang didapatkan Amerika hanya kurang dari sebulan militer Irak dapat dikalahkan. Dan beberapa tahun setelahnya Saddam Hussein dieksekusi mati. Andainya 20 tahun setelah invasi yang menargetkan senjata pemusnah massal, Irak itu berlalu, Amerika masih belum juga mendapatkan apa yang George Walker Bush fitnahkan kepada Saddam Hussein.
Di tahun 2001 dari peristiwa itu hubungan Amerika dan Irak akhirnya tak pernah lagi terdengar baik, sekalipun sekarang ini kedua negara tersebut sudah kembali menjalin hubungan diplomatik. Namun Irak tak akan pernah lupa saat Amerika membuat warga Irak menyaksikan berbagai serangan mematikan, dan ledakan bom yang terjadi hampir setiap hari. Yang mengakibatkan Irak menjadi kuburan terbesar. Tak heran setelah pecahnya konflik Hamas dan Israel, pemerintah Irak sudah tahu apa yang negara harus lakukan. Untuk membantu Hamas dan warga Palestina, menurut pemberitaan yang beredar di media sebagai bentuk dukungan Irak terhadap perlawanan Hamas di Palestina. Irak dikabarkan menyerang Amerika Serikat dengan menerbangkan sejumlah roket dan drone yang diarahkan ke lada minyak Amerika di Deir ez-Zor. Dan 2 pangkalan militernya di Suriah. Akibat dari serangan itu Amerika mengalami kerugian yang cukup besar. Serangan tersebut dilancarkan pada tanggal 11 November beberapa saat pasca Gedung Putih memberi peringatan kepada Irak agar tak terlibat dalam konflik di jalur Gaza, namun alih-alih mematuhi peringatan itu Irak justru tetap melancarkan serangan. Alasannya selain karena tanggapan atas kejahatan Zionis. Serangan itu juga merupakan peringatan kepada Amerika agar tak ikut membantu Zionis. Memang tak bisa dipungkiri terlepas dari ada atau tidak adanya niat untuk membalaskan dendam kepada Amerika. Irak adalah negara muslim yang mau tak mau harus mendukung kemerdekaan warga Palestina, bagaimanapun caranya. Hal itu sebagaimana disampaikan juru bicara pemerintah Irak, Basim Al-Awadi, bahwa posisi Irak selalu konsisten baik sebagai rakyat maupun pemerintah dan mendukung aspirasi rakyat Palestina, dan hak-hak mereka. Basim Al-Awadi juga meneruskan pernyataan Presiden Irak Abdul Latif Rashid, yang menyampaikan bahwa Irak mengecam keras serangan brutal Israel terhadap warga Palestina, dan menyerukan masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral. Untuk mencapai keadilan dan menjamin hak-hak rakyat Palestina, tak ketinggalan pasukan mobilisasi populer Irak yang masih terafiliasi dengan kelompok militan Iran. Seperti halnya Hamas juga telah mengumumkan dukungan penuh terhadap perlawanan pejuang Palestina di Gaza. Sebenarnya serangan ke ladang minyak Amerika bukan kali pertama dihantam oleh roket Irak. Dikutip dari CNBC, pada tahun 2023 roket Irak menyerang area ladang minyak Irak di Basra. Meski demikian roket-roket yang ditembakkan pada subuh hari itu tak memakan korban jiwa. Yang menarik, dukungan Irak kepada Palestina bukan hanya bisa dilihat dari serangan yang menghantam ladang minyak Amerika. Pada tahun 2022 lalu dengan suara bulat Irak mengesahkan undang-undangnya melarang segala bentuk normalisasi dengan Israel. Salah satu isi undang-undang yang diterbitkan dalam bahasa Arab itu adalah semua warga Irak baik di dalam maupun luar negeri, pejabat negara, mereka yang berada di wilayah Kurdistan Utara, lembaga pemerintah, perusahaan swasta hingga awak media dilarang menjalin hubungan dengan Israel, mengunjungi negara tersebut atau mempromosikan normalisasi. Jika dilanggar maka dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa setiap warga negara Irak yang mengunjungi Israel akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mereka menjalin hubungan politik, ekonomi atau budaya dengan lembaga-lembaga Israel, sekalipun itu melalui jaringan media sosial, maka hukumannya hanya satu, yakni mati. Saudaraku yang beriman, seperti yang telah kalian simak di awal video ini dari kacamata Irak, Amerika adalah musuh penjajah dan pembuat kekacauan, maka bukan hal yang tak mungkin bagi Irak untuk all in membantu Palestina. Lantas bagaimana pendapat kalian dengan sikap Irak? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.